Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika wa rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, para kekasih Allah, kekasih Rasulullah yang masih bersabar duduk sejenak di Masjid An-Nur RT 8 lingkungan 8 Dalam Lidam. Mudah-mudahan rumah Allah selalu ada di hati kita. Hati yang jauh dari rumah Allah itu sakit. Hati yang jauh dari rumah Allah itu sakit. Karena kalau hati tidak diisi dengan cinta masjid, cinta rumah Allah, dia akan diisi oleh cinta lain. Cinta-cinta lain itu banyak yang mendatangkan penyakit. Yang susahnya orang itu sakit, tidak tahu dirinya sakit. Susah ya? Dia sakit, tidak tahu dia sakit. Enak dengan sakitnya itu. Enak duduk di rumah. Kalau yang di rumah ya. Kalau yang duduk. Kalau yang masih di atas tempat tidur, enak di atas tempat tidur itu. Na'udzubillah. Allah sudah membantu kita merawat hati kita. Merawat fisik kita, body kita. Ke masjid ini merawat hati, merawat body, merawat jasmani dan rohani. Ramai manusia yang dirawatnya, yang diberikannya jasmani. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, pergi ke apotek. Tidak cukup di Panjabungan, pergi ke Sedimpuan, pergi ke Bukit Tinggi. Mengurus body, mengurus badan. Hati sakit, mana puskesmasnya, mana puskesmasnya, mana rumah sakitnya, mana hospitalnya untuk merawat hati. Karena orang tuh tidak tahu yang hatinya menderita penyakit fi qulubihim marad. Dalam Quran ada ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati mereka itu sarang penyakit. Kalau Bapak buka Al-Quran, halaman pertama Fatihah, halaman kedua Alif Lam Mim, halaman ketiga ayat 10, fi qulubihim marad. Hati mereka itu sarang penyakit. Bukan dalam hati mereka penyakit ya. Fazadahumullahu marada. Penyakitnya hari-hari bertambah. Ramadan tidak sembuh penyakitnya. Padahal Ramadan ini merawat fisik, merawat mental, merawat jasmani dan rohani. Subhanallah, subhanallah. Fi qulubihim marad. Hati mereka sarang penyakit. Fazadahumullahu marada. Ditambah Allah penyakitnya lagi. Karena dia tidak tahu dia sakit. Dia tidak tahu, dia enak sakit. Enak. Turun-temurun. Dari kakeknya, ayahnya, anak cucunya. Turun-temurun jauh dari masjid. Subhanallah. Na'udzubillah. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menolong kita merawat hati kita. Baiklah ya. Itu mukadimah Pak ya. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita menggarisbawahi satu ayat yang kita dengar dalam sholat tadi. Ayat 14 surah Thaha halaman 313. Halaman 313. Surah Thaha. Innani anallah. Ini Allah ngomong dengan Nabi Musa.
Allah berkomunikasi dengan Nabi Musa, berdialog dengan Nabi Musa. Innani anallah, akulah Allah itu, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah selain aku. Allah itulah ilah kita. Allah itu Tuhan yang wajib disembah. La ilaha illallah. Sama ini Pak ya. La ilaha illa ana sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan la ilaha illa anta. Sama dengan la ilaha illahu. Sama tuh. La ilaha illa ana, tiada ilah selain aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Pada dasarnya ini komunikasi, munajat, komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk panduan Nabi dan umat. Sungguh pun ceritanya cerita Nabi Musa, tapi ada dalam Quran untuk Nabi Muhammad juga, pengikut Muhammad juga. Innani anallah, akulah Allah itu, kata Allah kepada Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa nak minta menatap zat Allah. Arini anzur ilaik, katanya. Kasihlah aku menatap zatmu ya Allah. Itu ayat lain, ayat surat Al-A'raf. Kata Allah, lantarani, engkau tidak mampu melihat zatku, kata Allah. Di dunia. Kalau di akhirat nanti kita dikasih kesempatan melihat Allah. Ada ayat dalam surah Al-Qiyamah. Di dunia tidak ada orang yang mampu menatap zat Allah. Karena fisik manusia di dunia ini beda dengan fisik di surga. Fisik di surga luar biasa. Kata Allah, waktu Nabi Musa minta supaya dikasih kesempatan menatap zat Allah, kata Allah, tidak mampu engkau melihat zatku, kata Allah. Tidak mampu engkau menatap zatku. Kalau tidak percaya, katanya, coba lihat gunung. Ini ayat 143 surat Al-A'raf, halaman 167. Halaman 167, Pak. Permintaan Nabi Musa ingin menatap zat Allah waktu Musa berkomunikasi. Mereka boleh berkomunikasi, tapi Nabi Musa tidak dikasih kesempatan menatap zat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ayat 167 Pak ya. Ya Rabb, kasihlah aku kesempatan menatap zatmu. Qala, Allah menjawab, lantarani, engkau tidak akan bisa menatap zatku di dunia ini. Walakin unzur ilal jabal. Mau tahu? Coba lihat gunung ini nanti. Ada gunung di sana. Mungkin tulis singa. Allah akan menjelma di gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu bertahan, tidak berubah, fasawfa tarani, engkau akan ada kesempatan menatap zatku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajalli, memperlihatkan zatnya kepada gunung tadi, menjelma di gunung, ja'alahu dakka, hancur gunung itu. Gunung batu, bukan macam sorry Marapi Pak ya. Gunung di sana batu, hancur luluh, seperti es krim meleleh. Gunung tadi hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, melihat fenomena itu Musa pingsan. Karena Allah mengatakan kalau gunung itu bisa bertahan, berarti engkau bisa menatap zatku, kata Allah. Kalau tidak bertahan, berarti tidak bisa. Ternyata tidak bertahan gunung itu. Falamma afaqa, ketika Musa sudah sedar dari pingsannya, qala, Nabi Musa bermunajat, subhanak, artinya subhanallah. Tubtu ilaik,
aku bertobat kepadamu. Menyesal aku tadi meminta menatap zatmu. Salah aku tadi itu. Menyesal aku. Tidak layak aku minta. Tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu, menyesal ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Akulah hambamu yang nomor satu sekali beriman kepadamu. Ini cerita ayat 14 surah Taha. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah. Akulah Allah itu. La ilaha illa ana. Tiada ilah yang lain. Hanyalah aku saja. Fa'budni. Ini tugas kita, Pak. Fa'budni. Ibadahilah aku. Sembahlah aku. Jangan yang lain. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi di antara maksud ini pertama, Allah lah Tuhan yang layak disembah, al-ilah, al-ma'bud bihaq, kata ulama. Tuhan yang benar yang akan disembah. Kemudian kita disuruhnya menyembahnya, fa'budni, sembahlah aku, ibadahilah aku, beribadahlah kepadaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat itu kita ketemu dengan Allah. Maka kalau dikaitkan dengan Isra Mi'raj, salat itu mi'rajul mu'min. Bila kita salat, kita mi'raj. Kita bercakap dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita curhat kepada Allah. Seharusnya dalam salat itu, kita hadirkan semua hajat kita kepada Allah. Kita minta, iyyaka na'budu. Engkau dan aku sembah, yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Tolonglah kami, ya Allah. Di situ karena diniatkan ya. Dalam iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, kita karena niatkan apa hajat kita kepada Allah. Karena sholat itu lizikri. Untuk kita menyebut dan mengingat Allah. Jadi kita, macam mana caranya? Biar lancar mengingat Allah dalam sholat. Banyakkan zikir di luar sholat. Banyakkan tilawah di luar sholat. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang sholat. Ayat tentang sholat nanti. Kita lihat satu saja Pak ya. Kita lihat surah Fatir. Surah Fatir ini sebelum surah Yasin. Halamannya halaman 437 ayat 29 dan 30. Hubungan antara salat dengan Al-Quran. Orang yang salat nggak baca Quran, nggak mau sempurna salatnya. Ibarat resep dokter ya. Salat itu kawannya Quran. Quran itu kawannya salat. Dikasih dokter 2 jenis obat, mesti dimakan kedua-duanya. Diambil satu. Nggak sembuhlah penyakitnya. Salat itu perlu pada Quran. Quran mesti bergandengan dengan salat. Tengok di sini ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Yatlu itu membaca terus menerus, bukan Ramadan saja. Wa aqamus salah. Baru salat. Saya sudah Quran baru salat. Kenapa salat tak mau meningkat? Kenapa salat tak mau khusyuk? Ya tidak baca Quran. Perintahnya Quran dulu baru salat. Ayat lain ada lagi nanti. Ini satu ayat kita lihat. Innal ladzina yatluna kitaballah, yatluna, membaca terus menerus, non stop. Bukan bulan Syawal stop. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah kitabullah, membaca kitabullah, wa aqamus shalah. Kemudian dia menegakkan salat, menerapkan salat, merealisasikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak, mengorbankan hartanya. Jadi 3 Pak ya. Quran, salat, infak. 3 serangkai.
tungku tigo sejarangan, dalian natolu. Kata orang Sumatera Barat, Padang, tungku tigo sejarangan, tungku dalian, tigo sejarangan, dalian natolu. Diambilnya sholat saja, satu daliannya, satu tungkunya, tidak mau masalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, yang ketiga berinfak. Sirran, secara tersembunyi, wa alaniyah, secara terbuka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah bisnisnya tidak mau rugi. Artinya apa? Untung bisnisnya. Agama ini bisnis, Pak. Ini tidak akan rugi bisnisnya. Kalau tiga komponen itu ada, tilawah Al-Quran, salat dan infak. Kalau salat saja, tilawah tak ada, infaknya susah, tidak untung salatnya, tidak untung ibadahnya. Artinya akan rugi. Dia salat tapi rugi. Salat tapi rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang memenuhi tiga tuntutan ini, tiga syarat ini, tidak akan tekor, tidak akan rugi tijarahnya. Salat ini tijarah, Pak ya. Salat itu bisnis. Agama ini bisnis. Ingin untung bisnis, tiga yang mesti dipenuhi sebelum salat, Quran, kemudian bersama Quran dan salat itu infak. Tengok hasilnya dalam ayat 30. Hasil ayat 29, apa hasil yang dipetik? Resultnya apa? Liwafihum ujurahum. Allah akan mengasih ganjaran yang maksimal. Malah wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra. Ganjarannya maksimal, datang ke masjid, nilai sholat berjamaahnya 25 derajat, 27 derajat, 25 kali lipat, 27 kali lipat, ada yang 50 lagi dalam hadis lain. Kemudian langkahnya menghanyutkan dosa, menaikkan derajat. Hari Bapak datang ke masjid, nanti Bapak sembahyang zuhur, nilai sembahyang zuhur naik, Pak. Setiap kali kita ke masjid, setiap kita menuju rumah Allah, orang itu mendapati kenaikan pangkat. Dalam langkahnya saja ya, langkahnya sudah dikira, tidurnya sudah dihitung. Kalau sholat di rumah, langkah tak dapat. Tidur dunia sholat berjamaah tak dapat. Liwafim ujurahum, agar Allah mengasih ganjaran yang maksimal. Wa yazidahum min fadlih, ada lagi bonusnya, Pak. Bonusnya datang sembahyang subuh ke masjid, bonusnya seperti Bapak tidak tidur di rumah mengaji satu malam, sholat satu malam, non-stop, berzikir satu malam, datang ke masjid setelah berwudu dengan sempurna di rumah, dapat bonus naik haji. Bapak bisa meraih 5 haji sehari dari kedatangan ke masjid. Bonus. Datang sholat subuh dan ada tazkirah sesudah subuh, Bapak sabar duduk sesudah subuh dengan tazkirah, 1 haji bonus. Jadi pagi hari 2 bonus haji. Subhanallah. Subhanallah. Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha ghafur, Allah itu maha syakur. Apa arti ghafur? Allah itu mengampun dosa yang gede-gede. Yang besar-besar diampuninya, apalagi yang kecil. Syakur, apa arti syakur? Allah membalas amalan yang sedikit dengan nilai yang banyak, tak terhitung. Jadi artinya apa? Buktikanlah kesuksesan Ramadan kita dengan mencintai masjid, mencintai sholat berjamaah. Berniatlah kepada Allah, ya Allah bimbinglah untuk mencintai Allah. Ada 2 cinta yang diajar Allah kepada nabinya. Allah mengajar Nabi 2 cinta. As'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
wa hubba amali yuqarribu ila hubbi. Doa cinta dalam hadis kudusi yang diajar Allah kepada nabinya dalam mimpi. Mimpi itu awalnya Rasulullah sholat tahajud, lantas ngantuk, tertidur, rupanya dapat wahyu online dengan Allah. Panjang ceritanya itu. Di akhir cerita ini Allah mengajar nabinya doa cinta. Mintalah, kata Allah kepada nabinya, as'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu. Kalau ingin cinta Allah, kita mesti mencari orang yang mencintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah tapi tidak dekat dengan orang yang mencintai Allah, macam mana dia membangun cinta? As'aluka hubbak, aku menagih cintamu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai para pencinta. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai sarana cinta. Mencintai Allah, mencintai orang mencintai Allah, mencintai sarana cinta. Sarana cinta apa? Masjid. Sarana cinta apa? Al-Quran. Sarana cinta apa? Baca buku yang berkualitas. Sarana cinta apa? Duduk dalam majelis ilmu. Subhanallah, banyak sarana cinta. Segala perkara yang membangun cinta kita kepada Allah itu dikatakan sarana cinta. Jadi 3 cinta, Pak ya. Cinta Allah, cinta para pencinta, kita mesti cinta Rasulullah. Kita mesti mencintai sahabat. Kita mesti mencintai ulama, aulia. Kita mesti mengenal ulama dan aulia sebanyak mungkin. Mengenal sejarah mereka, menyingkap kata-kata hikmah yang mereka tinggalkan untuk kita. Kalau kita tidak kenal ulama, tidak tahu sejarah ulama, tidak tahu kata-kata ulama, pesan-pesan ulama, macam mana nak mencintai? Kita mesti tahu para pecinta sejarah dan kata-kata hikmahnya. Kata-kata hikmah ulama itu jalan pintas untuk mencintai Allah. Jalan pintas, shortcut untuk mencintai Allah. Kita banyak mengenal kata-kata ulama. Kemudian sarana cinta lah Pak ya. Sarana cinta Al-Quran, sarana cinta masjid. Membuktikan Ramadan kita sukses, kita mesti meningkat cinta Al-Qurannya. Meningkat cinta masjidnya, jangan merosot. Dalam minggu lalu ada kita sampaikan doa agar tidak merosot Pak ya. Ingat lagi. Allahumma zidna wa la tanqusna. Itu saja Pak ya. Allahumma zidna wa la tanqusna. Kami ingin meningkat ya Allah. Jangan merosot. Jangan menurun. Jangan kendur. Jangan luntur. Jangan mundur. Kita berjalan. Tapi mundur. Kapan mau sampai? Mau berjalan mencari Allah, mencari itu Allah. Tapi sesudah Ramadan mundur. Tidak akan sampai. Perjalanan diteruskan, dilanjutkan, dan ditingkatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Inni ubukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.